Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib jamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang adab yang berkenaan dengan masalah salam, adab salam, termasuk redaksinya, termasuk mengucapkan salam kepada orang non-muslim, dan seterusnya sudah kita bahas. Kita bahas sekarang adab ta'am. Adab ta'am itu adab etika yang berkenaan dengan masalah makan. Etikanya makan itu piye? Makan pakai tangan kiri itu gimana? Sesuatu yang halal itu yang kayak apa, sesuatu yang haram itu kayak apa dalam masalah makanan. Ini banyak dilupakan. Terus apakah memang betulkah makanan yang haram itu bisa membuat doa orang itu tidak diterima oleh Allah? Apa betul syaitan itu makannya pakai tangan kiri? Apa betul makan sambil berdiri itu tidak boleh? Termasuk nanti dengan kalau menghadiri undangan walimahan, ternyata yang punya hajat itu tidak menyediakan tempat duduk untuk makan. Oh, kira-kira jenengan makannya sambil berdiri di depannya meja atau gak orang mangan pisang? Itu nanti kita bahas pelan-pelan kehidupan sehari-hari kita. Tapi sebelum masuk ke adab ta'am, bolak-balik saya ditanya tentang wanita itu sebenarnya dapat pahala gak sih berjamaah di masjid? Karena ada tulisan-tulisan yang masuk kalau wanita itu kalau berjamaah di masjid itu tidak dapat pahala apa-apa, tetap pahalanya satu gitu. Dan tulisan itu ngotot kalau hadis yang berkenaan dengan 27 darajat itu hubungannya dengan laki-laki bukan dengan perempuan. Sehingga dengan alibi macam ini, wanita-wanita yang malas ke masjid itu artinya ya dengan dalil wanita lebih utama di rumah menurut saya. Apakah memang betul begitu? Kita akan komparasikan dengan pendapat yang dicantumkan oleh Bapak Tarjih. Karena kita ini di Masjid Muhammadiyah, kita coba sodorkan pendapatnya dari Majelis Tarjih. Dan saya sebenarnya kalau
setelah saya baca dari pendapat A, pendapat B, pendapat C dan seterusnya, itu saya lebih sepakat dengan pendapatnya Bapak C, karena mengambil pada jalan tengah, dan banyak pendapat semacam itu. Muhammadiyah sudah memberikan fatwanya, cukup banyak yang disampaikan oleh Muhammadiyah berkenaan dengan masalah ini. Saya merujuk saja pada konteks kesimpulan, karena memang bahasan kita bukan ini, tapi ini hanya sekedar untuk menjawab saja. Ya, jadi ini kesimpulannya Muhammadiyah itu cuma begini: jika hal-hal yang dilarang tidak dapat dihindari, maka lebih utama wanita itu sholat di rumah. Yang nomor 2, ini kesimpulan Muhammadiyah. Jika hal-hal yang dilarang dapat dihindari, maka lebih utama bagi wanita itu melakukan sholat berjamaah di masjid, dan wajib bagi suami itu untuk mengizinkannya. Fatwa yang semacam ini tidak pernah disampaikan, disosialisasikan. Yang disosialisasikan di masjid kan wanita lebih utama di rumah, wanita lebih utama di rumah, wanita lebih utama di rumah. Tapi tidak proporsional seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah ini. Karakter Muhammadiyah kalau beristinbatul ahkam itu semua dalil dikumpulkan dulu, baru kemudian Muhammadiyah itu menyimpulkan. Ini kesimpulannya Muhammadiyah. Sedikit kita buka seperti yang ditulis oleh salah satu pimpinan dari Majelis Tarjih, pimpinan pusat. Sampai beliau menyebut ada setidak-tidaknya itu 18 dalil yang menunjukkan tentang wanita itu di masjid. Banyak sebenarnya hadis-hadis itu, baik diambil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Begini kan diantaranya yang saya dapat. Pada zaman Nabi itu wanita-wanita itu sholat berjamaah di masjid atau tidak? Masjid. Sholat berjamaah di masjid. Di antaranya karena konteksnya pas ketika Rasulullah sholat subuh, Rasulullah ngimami kan, ngimami. Itu Rasulullah mendengar tangisan anak kecil di belakang. Itu menunjukkan pada waktu sholat subuh pun wanita-wanita pun juga ikut sholat jamaah. Kalau umpamanya yang diambil pendapat bahwa wanita itu tidak dapat fadilah apa-apa di masjid, apalagi kemudian tidak mendapatkan yang 27 derajat, ngapain juga wanita-wanita pada waktu itu ikut jamaah waktu subuh? Di antaranya juga di sini hadis Bukhari dari Musalamah. Beliau berdiam sejenak di tempatnya. Ibnu Syihab berkata, menurut kami, wallahu a'lam, agar para perempuan yang sholat di masjid selesai beranjak lebih dulu. Rasulullah itu kalau habis ngimami, beliau tidak langsung berdiri. Maksudnya para wanita-wanita itu supaya beranjak lebih dulu dari tempatnya, baru laki-laki. Banyak Pak hadis-hadis berkenaan dengan masalah semacam ini, ya. Banyak berkenaan dengan masalah semacam ini. Jadi jenengan nggak usah ragu-ragu, yang ibu-ibu kalau ingin sholat di masjid jangan ragu-ragu, asalkan memang ada syarat-syarat tertentu. Lah sekarang begini, kalau umpamanya ada kajian-kajian semacam ini, ya, ada kajian-kajian semacam ini, wanita-wanita itu lebih waktu di rumah, dia bojone bisa menyampaikan kembali ilmu yang disampaikan. Kalau enggak, iso tadi tukaran, enggak karuan, isinya salah paham dan sebagainya. Itu jadi saya tetap pada konteksnya yang diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi kesimpulannya tadi dua, Pak ya. Kalau memang ini, kalau saya bahas satu lama nggak selesai. Jadi
kita tetap mengambil kesimpulan yang diambil oleh Muhammadiyah. Dan ini sudah dijawab oleh Muhammadiyah tahun 2011, itu sudah dijawab. Tapi warga Muhammadiyah yang karena memang literasinya kurang, nggak suka membaca, akhirnya takon bolak balik. Ya, karena literasinya kurang, nggak gelem maca. Ya, padahal itu tahun 2011 itu sudah dijawab dengan detail oleh Muhammadiyah. Pak, saya bukan orang Muhammadiyah. Loh, memangnya kenapa? Kalau orang bukan Muhammadiyah membaca apa-apa yang diijtihadkan oleh Muhammadiyah, tidak masalah kalau memang itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya kira ini juga tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Arab Saudi. Memang benar kalau mereka mengatakan bahwa wanita lebih utama di rumah kalau memang ada sesuatu yang tidak dapat dihindari, ada fitnah, tidak aman, terjadi ikhtilat dan lain sebagainya. Buktinya juga sholat 5 waktu di Mekah Al-Mukarramah wedo-wedo ya akeh. Di Masjid Nabawi juga banyak wanita-wanita yang sholat di sana. Apa askar-askar di sana melarang wanita boleh pulang? Di samping memang Rasulullah melarang kepada kita semua, jangan sekali-kali melarang perempuan kalian untuk sholat di masjid. Jadi kesimpulannya Muhammadiyah, jika hal-hal yang dilarang tidak dapat dihindari, maka lebih utama bagi wanita sholat di rumah. Jika hal-hal yang dilarang dapat dihindari, maka lebih utama bagi wanita melakukan sholat berjamaah di masjid, dan wajib bagi suami untuk mengizinkannya. Dan tetap wanita itu mendapatkan berapa? Lipat ganda menjadi 27 derajat. Banyak dalil-dalil. Nanti kalau jangan pengen khusus bahas macam itu, kita detailkan hadis A, hadis B, hadis C nanti kapan-kapan insyaallah. Yes, gitu ya. Kita balik ke adabut ta'am. Adab etika kalau kita ini makan. Nun sewu, pertanyaannya adalah kenapa sih makan itu harus pakai etika? Kenapa sih makan itu harus pakai adab? Jawabannya apa, Pak? Halo? Kenapa kalau kita makan itu kok perlu pakai etika? Adab, kenapa? Soalnya kalau kita makan tidak pakai etika, apa bedanya karo kewan? Wong jenenge kewan itu mangan gak tahu punya adab. Makanya untuk membedakan kita dengan hewan itu ya adab itu. Jadi sejak mulai kita bangun tidur, kita ke kamar mandi, kita BAB-BA-kan sampai kita tidur lagi, semuanya itu sudah diatur oleh Rasulullah. Ada adab dan etikanya ada. Ya kitabnya sebagai adab Islamnya. Dan kitab ini memang saya kaji di mana-mana. Ya, rata-rata minta kitab ini dikaji, minta dikaji. Ada yang sudah khatam, ada yang belum. Nah, ini termasuk kita komparasikan dengan fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah senada dengan kitab ini atau tidak? Dan ternyata memang setelah kita kaji mulai awal, tarjih Muhammadiyah tidak pernah bertentangan dengan kitab yang kita kaji ini. Itu baik. Ada butaan. Clear ya, insya Allah kita di sini berbeda dengan makhluk yang lain. Yang pertama, atasmiyatu fi awwalihi. Kalau kita makan itu atasmiyah. Tasmiyah itu maca bismillahirrahmanirrahim. Fi awwalihi, di dalam awal waktu mau makan. Don sewu, kewan itu yang makan masuk bismillah orang. Enggak ya. Kira-kira lain makan baru gak masuk bismillah piye? Podo ora. Lain lagi gimana Pak kalau lupa? Ya namanya aja orang lupa. Kalau nanti lupa membaca bismillah, maka nanti di tengah-tengah kita boleh membaca doa itu. Ada isyarat Pak, kenapa mesti membaca bismillah? Ada isyarat kenapa kita mesti membaca bismillah. Ada isyarat an-nas dalam konteks pemahaman membaca bismillah. Pas ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim,
yang disebut itu adalah nama Allah. Ya kan? Dengan nama Allah. Apa isyaratnya di situ Bapak Ibu? Jenengan tidak akan bisa makan kalau Allah tidak mengizinkan. Betul ya? Ada orang yang gajinya 150 juta per bulan, makan sego ya reso. Loh, itu kisah nyata betul. Ketika kami dulu mendatangkan seorang trainer psikologi dalam rangka untuk memotivasi Bapak Ibu guru di sekolah kami untuk membangkitkan motivasi ngajar dan sebagainya. Bu dokter siapa namanya sampai lupa. Beliau cuma bilang begini, ada orang itu gajinya 150 juta per bulan, ngudek segoy rawani. Ya, betul kan ya? Lah terus uang 150 juta itu untuk apa? Mangan ini gak oleh, mangan iku gak oleh, mangan ini ora oleh, sirian terus. Akhirnya 150 juta untuk yang lain-lain. Itu loh Pak. Allah itu kalau tidak mengizinkan kita dapat rezeki tidak dapat. Dan rezeki kita bisa makan itu bukan karena ilmu kita, skill kita, atau kerja kita, bukan. Kalau kita mengatakan bahwa aku sugih, aku bisa mangan karena aku kerja, karena saya punya ilmu, mohon maaf, syirik. Masih ingat kisahnya Qarun? Qarun itu kaya, Qarun itu sugih. Ketika ditanya, Qarun hanya mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Wong aku iso sugih karena saya dapat punya ilmu. Saya kaya karena saya punya ilmu. Allah tidak terima Pak ucapannya Qarun. Wa qasatna wa bidali al-ardh. Dan kami benamkan itu Qarun ke dalam bumi, rumah ataupun hartanya itu dibenamkan oleh Allah. Bukan. Kalau karena ilmu kekayaan itu datang, buktinya ya banyak orang sekolahnya S2, S3. Sekolah S3 di Rusia pulang ke Indonesia bukan jadi dosen, bukan jadi direktur, enggak, malah jadi pemulung di Indonesia. Sekolah S3 itu. Dan di Indonesia pun juga ada yang lulus SD aja enggak, tapi uangnya miliaran hanya gara-gara jualan bakso. Loh, itu bisa jadi itulah Allah. Maka tak boleh kemeliti kita di sini. Maka kata-kata Bismillah itu sebenarnya isyarat dari Allah. Iki lu awakku iso mangan goro-goro Allah. Ya, kita bisa makan karena Allah. Makanya kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Kita tidak punya apa-apa. Maka saya sepakat ada ucapan begini, usaha itu ibadah, ya, rezeki itu jatah. Sepakat tak? Ada yang tidak sepakat? Rezeki itu jatah Pak. Bukan karena kerja kita. Ya, jadi kerja itu ibadah karena dia itu merupakan perintah dari Allah. Kalau jenengan tidak berikhtiar berdosa jenengan karena telah meninggalkan perintah dari Allah. Sementara rezeki itu adalah jatah. Yang namanya jatah itu bukan karena usaha jenengan, tapi karena memang Allah sudah menentukan itu. Buktinya banyak. Ada orang yang kerja isuk tadi bengi tadi awan tadi sore sikil tadi rai tadi sikil yo ora suki-suki kok. Sementara ana wong sing mek lungguh-lungguh antek nang omahe, nyekel tasbih tok. Duite yo teko akeh. Jenengan termasuk yang mana? Lah jenengan saya yakin pengen si nomor 2. Ning omah mek wiritan tok duit teko dhewe. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu, Pak. Tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, jadi saya sepakat jenengan kerja itu perintah dan itu ibadah. Dan rezeki itu adalah jatah. Kalau namanya jatah, yo sakarepe Allah mau ngasih jenengan berapa. Makanya ada orang yang jual podo-podo dodol sembakone jejer. Podo-podo. Jatahnya beda. Situ laris, itu gak laris. Allah yang menentukan. Ada jual warung, kalau jual warung
buka warung sama-sama jual makanan. Yang satu warungnya itu di pinggir jalan, strategis, total strategis wes. Ya, dilewati oleh mobil-mobil yang bagus-bagus dan sebagainya. Warung yang kedua di bawah flyover di daerah Pandaan sana, nyelempit ke juru kampung. Malah justru yang ditekani itu yang nyelempit di rumah. Loh, itu jatah Pak namanya. Apa dikira jenengan lek dodol pinggir rembang mesti laris? Turun tentu, itulah jatah. Makanya saya tidak heran ketika ada cicak yang dia tidak bisa terbang, terus dia bisa makan nyamuk yang bisa terbang. Ya memang itu jatahnya dia begitu. Ya itu loh Pak. Nah, kau yang kau mau, piro bayarannya 150 juta, tapi bedino ya keluwen. Masuk ke kalau bedino naik ngopi banyu putih. Baru mari mangan. Nah, sapiran takeran baru ngopi obat sak tapro. Nah, itu namanya. Maka rezeki itu jatah. Ilmu itu jatah atau bukan? Jatah. Ayo tak takon ya. Ilmu itu jatah betul. Sing nyatet tambah sing gak nyatet pinter di kira-kira. Wong sing nyatet itu karuan pinter apa mana sih kan? Sing praktekno mendeli nyuruh tenanan itu karuan paham apa mana sih saja nabi bareng-bareng. Mulai ditakoni ngaji omong ora paham aku sapa iku mau. Ya itu. Makanya memang betul, maka konteksnya jangan sampai salah paham memahami innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan salah paham dengan hadis itu, jangan salah paham dengan ayat itu. Nah, ketika jenengan makan itu baca bismillah supaya eling. Bahasa Jawa ini amorogo. Kalau sudah amorogo itu kudu digandeng dengan terima, rela dan legowo. Apa maksudnya Pak? Ada 10 sebenarnya. Mulai dari rela, tapi barangkali tak sampaikan, nggak tahu di sini sudah tersampaikan atau belum. Di masjid-masjid yang lain itu sudah sampaikan tentang masalah ini. Kalau hubungannya ngaji tasbih nafas, ngaji tentang motoati bisa sampaikan. Saya juga ngaji kitab Al-Hikam. Pernah dengar kitab Al-Hikam? Saya ngaji itu 2 minggu sekali di Gadang Regensi itu. Ngajinya habis sisa sampai malam gitu. Kita ngaji tentang babakan hati, noto hati. Itu saya bilang ada 10 setidak-tidaknya. Ya ono rila, ono legowo, ono nrimo, amuraga, santosa, rahayu. Ono wilujengan, ono gembira, ono samadhi. Yang ke-10 marsudi kalamu. 10 ini kalau jenengan amati di dalam Al-Quran semuanya ditekankan oleh Allah. Berkenaan dengan masalah makanan jenengan harus rela. Rela itu apa? Ikhlas. Gusti Allah ngekek jenengan mendol ya wis alhamdulillah. Jenengan kepingin makan sate, tapi Gusti Allah nggak mengizinkan jenengan makan sate, ya wis sing rela. Ya sekaligus legowo. Ojo muring-muring. Kok dong-dongi jenengan ngekei belonjo selawe aku sedino mangane jaluk bedino soto. Ya sekali-kali ibu ngomong selawe aku jaluk soto bedino. Ya opo deh. Orang sungguh, ya bukan berarti tidak bersyukur. Dan sang suami yang ngasih belanja pun juga harus memahami itu. Tadi pagi di Gadang saya bahas khusus masalah nafkah. Baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Dan termasuk memang ada suami modelnya 3 berkenaan dengan masalah ekonomi itu. Ada musiran, ada mu'siran, ada mutawasitan itu. Bagaimana konteks hukumnya? Itu setiap Rabu saya kaji tentang kitab yang salah semacam itu, Fathul Qorib itu. Baik. Jadi baca bismillah. Ya rila, ya legowo, ya terima. Terima itu apa Bu? Ya terima jenengan. Lah lek wis nerima niku ditambahi dengan amuraga. Amuraga itu eling. Insyaallah orang itu lek ini dilakoni enak-enak urip itu. Tenan. Ora gampang kena asam lambung. Ora gampang stres. Ora gampang stroke. Ya, karena memang dia paham apa itu legowo, apa itu terima, apa itu rela, apa itu amuraga. Kapan-kapan kita kalau kitabnya katam kita bahas yang model-model dulu. Tapi nggak tahu katanya kapan ini.
kitabnya masih tebal ya. Gak tahu, saya sudah ngaji sini berapa tahun Pak? Lama ya? Ada 5 tahun? Lebih 5 tahun saya di sini. Dulu pertama kali kita bahas tafsir juz amma. Baik. Rasulullah Muhammad SAW, ya, kuntu ulaman. Ini Umar ibni Abi Salamah. Umar ibni Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini seorang sahabat junior, ya sahabat junior kayak seperti Ibnu Abbas, tapi hafalan Qurannya bagus, banyak. Dan Umar bin Abi Salamah ini dijadikan imam di kaumnya pada waktu usia 8 tahun, sekitar 8-9 tahun, karena hafalan Qurannya bagus, bacanya bagus. Tapi Umar bin Abi Salamah itu ilmunya di atas rata-rata para sahabat pada waktu itu, untuk di kampungnya itu. Jadi para sahabat itu menjadikan dia jadi imam itu bukan karena bacaan Al-Qurannya saja, tapi karena pemahaman fikihnya dia. Karena dia itu Umar bin Salamah itu paling banyak berburu dalam konteks juniornya dia itu sering bersama Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya mendapatkan pengajaran ilmu dari Nabi. Karena memang untuk menjadi imam itu bukan karena faktor usia, bukan, tapi menjadi imam itu faktor hafid dan faqih. Faqih sekaligus hafid, itu yang seharusnya memang. Dulu pernah saya sampaikan pas ketika pelatihan imam di cabang Blimbing, dulu saya sampaikan, jadikan orang imam itu bukan hanya sekedar hafalnya saja, bukan hanya sekedar suaranya. Nanti di akhir zaman itu akan muncul, ya, akan muncul orang-orang itu memajukan anak-anak muda yang disebut dengan anak-anak muda yang mengiramakan Al-Quran, yang disebut dengan mazhabul Quran. Jadi mereka memajukan anak-anak muda untuk jadi imam hanya karena suka dengan irama dan hafalannya, dimajukan jadi imam. Tapi sementara dia tidak fakih, tidak fakih, tidak mengerti tentang syariat, tidak mengerti bagaimana sholatnya sesungguhnya, tidak mengerti tentang linguistik bahasa Arab dan sebagainya. Hanya sekedar dia bacaannya bagus dan hafal. Nanti di akhir zaman akan muncul begitu, dan itu dicela oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sementara orang yang di belakang itu lebih paham tentang masalah syariat. Nah semacam itu tidak boleh, dalam konteks fikih itu tidak boleh. Akhirnya kenapa? Pas ketika dia jadi imam itu, karena dia tidak punya ilmunya, kira-kira untuk sholat sah atau tidak, dia mengerti tentang rukun sunahnya sholat jamaah atau tidak. Dong-dongi orang yang lebih fakih di belakang itu malah jadi was-was. Begitu imam itu, hari ini sujudnya kok gini, lo ruku'nya kok gini, anunya begini, di luar jalur syariat. Gak boleh sebenarnya seperti itu, ya. Makanya konteksnya memang ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah, itu jelas. Lah Umar ibni Abi Salamah itu ketika usia 8 tahun, 9 tahun dijadikan imam. Tapi ya seperti ini, Umar ibni Abi Salamah jauh lebih paham syariatnya tentang agama dari kaumnya yang dia imami. Itu kan umum kalau sekarang di masjid-masjid itu, pokoknya hafal, pokoknya suaranya api, tidak ada imam. Perkara dia ilmunya apa dan apa, tidak peduli, itu keliru total. Mau saya bukakan dalilnya, ya tambah ada karuan ya, tambah ada karuan. Dalilnya banyak semacam itu. Itu disebut dengan mazhabul, dan Rasulullah menyebut dengan tasywan, dan itu tanda-tanda kiamat. Kenapa kok disebut tanda-tanda kiamat katanya? Nanti di akhir zaman itu banyak para orang-orang yang baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi cuma sampai di sininya toh. Tapi dia tidak memahami apa yang dia baca, bahkan perilakunya di luar dari konteks yang dia baca. Itu yang disebut dengan yujawizu wala yujawizu hanajiroh. Itu ya problem Al-Quran wala yujawizu hanajiroh. Maka pas ketika memang posisinya ada yang lebih alim, hafalannya mungkin tidak banyak tapi bacanya lumayan kan? Ya, tapi dia alim. Dengan yang ini sama sekali tidak alim, dia cuma hanya hafal saja. Ya, tapi bacanya bagus, hafalannya bagus. Maka lebih afdol yang alim ini dimajikan. Itu yang dimajikan. Nah, lupa katanya kan memang yang tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam. Betul.
Tapi pas ketika di tuan rumah itu tidak ada yang sesuai dengan konteksnya, koridor yang disarankan oleh Nabi, maka tamu dengan izin takbir boleh untuk menjadi imam. Ojo motor tuan rumah harus jadi imam, ya enggak juga. Enggak juga gitu. Baik, para jamaah dimuliakan Allah, bahas masalah imam ya. Karena memang kita bicara Umar ibni Abi Salamah. Abi Salamah itu masya Allah sholatnya. Sampai para sahabat itu kalau kepingin tahu sholatnya Kanjeng Nabi, melihat cara sholatnya Abi Salamah ini. Umar ibn Salam. Jadi Umar ibn Salam sholat. Para sahabat loh, ini loh cara sholatnya Nabi. Nah, itu. Ya, termasuk ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sahabat junior. Ada Abdullah bin Abbas. Di dalam masalah bacaan Al-Quran, junior itu yang bagus. Di antaranya Umar bin Salamah. Di dalam masalah fikih yang bagus junior itu Abdullah bin Umar. Di dalam masalah tafsir pemahaman Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Jadi kalau para sahabat itu pengen lihat sholatnya Nabi, di antaranya melihat Abdullah bin Umar. Suatu saat ada riwayat Umar bin Salamah sholat ruku sujud diperhatikan. Perhatikan, Umar bin Salamah ini kalau sholat rukunya setidak-tidaknya kurang lebih 10 kali tasbih. 10 kali tasbih. Itu kalau sahabat di situ konteksnya. Maka sebenarnya konteks tumakninah itu bukan gerakan, ya kan? Bukan bacaan, tapi tumakninah itu adalah tamannya. Ini Umar ibni Abi Salamah. Makanya kalau memang seseorang ingin menjadi imam, itu harus dua yang dipikirkan. Satu kefakihan, yang kedua adalah bacaan. Dua ini seharusnya. Pojok dong-dongi kayak kemarin saya dapat laporan, Ustaz, piye orang ini ngakunya dosen bahasa Arab, Ustaz. Terus mengotot jadi imam. Begitu mengotot jadi imam, pas ketika ngimami, wah infaknya, idromnya, panjang pendeknya jangan karu-karuan, Ustaz. Lah katanya dosen bahasa Arab. Ngaku-ngaku dipiakin nggak boleh sama kuping pewarna seorang orang. Tapi ngotot lagi, pengen malah muring-muring. Nggak boleh model begini. Ya, jadi proporsional. Lupa kalau begitu anak-anak muda itu apakah nggak boleh jadi imam? Apa boleh? Karena Rasulullah menyebut nasywan. Boleh, karena memang mereka pun juga kader kita. Tapi tetap ada sebuah pembinaan yang baik. Kira-kira mereka pakai atau tidak? Jangan hanya sekedar hafalnya dan jangan hanya sekedar suaranya saja bagus. Sementara mereka secara syariat tak ngerti apa-apa. Itu tidak boleh. Makanya saya dari sejak lama itu tidak sepakat kalau pondok itu hanya sekedar tahfidz. Saya tidak sepakat sama sekali. Kalau ada tahfidz harus ada karakter dan ada keilmuan fikih. Karena tiga-tiganya ada. Baik. Ketika Umar bin Salamah ini masih kecil, dia itu ada di rumahnya Rasulullah SAW, di kamarnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, di kamarnya Rasulullah Muhammad SAW, Umar bin Abi Salamah. Pas ketika makan sama Nabi, jadi Umar ibni Abi Salamah itu senengannya ngintil kalau Nabi, apa ngintil? Nabi senengannya mewah Nabi. Ngintil, ngomen Nabi, melok, kamarin Nabi, melok. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, Umar bin Salamah itu jadi paham. Itulah kelebihannya Umar bin Abi Salamah dalam sisi fikihnya itu. Bagusnya itu seperti itu. Nah, Umar bin Salamah ini pas ketika makan tangannya itu ya kesana kemari kalau makan. Biasanya orang Arab itu kalau makan kan satu nampan itu bersama bareng. Itu biasa. Dan nanti akan kita bahas hadisnya apa, sunnah atau tidak hukumnya itu. Jadi makan dengan satu nampan dan dikelilingi oleh beberapa orang itu hukumnya sunnah atau tidak. Nanti akan saya bahas dalilnya di situ sudah ada. Lah memang orang-orang Arab itu senangnya begitu. Satu nampan itu makannya bareng-bareng. Lah namanya Umar bin Abi Salamah itu tangannya itu kesana kemari, juga rono, juga ini, juga rono gitu. Maka Nabi Muhammad SAW. Nah nanti juga akan saya bahas kira-kira lagi tangan yang ngeramu rono, ngeramu ini hukumnya biar. Dan termasuk yang lima PT 10, uangnya 10, juga lima PT loro oleh orang.
Termasuk prasmanan yang di walimah itu boleh enggak? Kalau semacam itu, nanti kita bahas di sini. Nah, guys, ngaji gini jadi pikir mangan. Kayak Jumatan jadi pikir mangan. Banyak mudaratnya apa manfaatnya Pak? Kalau Jumatan itu disediakan konsumsi. Banyak mudaratnya manfaatnya. Jadi kan saya menyediakan masjid-masjid yang menyediakan konsumsi itu. Setelah diberikan konsumsi itu banyak mudaratnya apa manfaatnya ketika Jumatan. Ono sing teko dhisik cukup panganan gawa muling. Baru teko meneh. Imam itu darum salam itu juga. Ngasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya berdiri rebutan panganan. Mudaratnya banyak apa manfaatnya banyak. Kalau di Masjid Firdaus saya bilang, cerita sama saya, gini aja loh. Lepas Jumatan itu panganannya sok ketokno, simpen aja. Kalau wis mari wis wiritan baru tokno. Dalam kalau Soto. oh soto. Ya piye lah carane soto. Ada pasti. Tapi memang ya itulah memang dia suatu alam. Oke, apa kata Rasulullah? Ya ulam samillah. Wahai anak, baca nama Allah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Nanti akan ada riwayat bahwa kalau makan dengan pakai tangan kiri itu adalah setan. Ya, jadi kan yulaiso kalau setan mangan ini. Kanjeng Nabi sudah memberitahu kalau setan itu makannya pakai tangan kiri. Kalau jenengan suka makan pakai tangan kiri itu setan. Setan yang berbentuk manusia. Kalau anak saya makan pakai tangan kiri, tak ingatkan, kalau tak jadi ingatkan tak tampil ya. Itu setan. Kalau ada pimpinan di Muhammadiyah yang makannya pakai tangan kiri, segera iling. Tampil. Iya betul. Ada teman saya itu di wilayah Surabaya itu ada salah satu pimpinan wilayah makan pakai tangan kiri, diiling sama teman saya. Pak, makan tangan kiri. Jawabannya aku enak jelas. Masalah sepele seperti ini aja kok dibahas. Wih, teman saya tambah muring-muring. Sampai jadi pimpinan umat, dan ini hadisnya Nabi, kok dianggap masalah sepele itu. Ya model ini nggak usah dipilih mana. Gak provokator, memang harus Muhammadiyah harus diurusan kembali. Ya walaupun selama ini memang sudah lurus, gitu. Tetap dijaga dulu sana. Ya itu. Anak jenengan yang mengatakan itu tampilannya setan. Ya, Pak lekidal bagaimana? Nanti akan saya bahas khusus di masalah yang pakai tangan kiri, yang dalilnya apa dan apa. Wakul mimma yalika famazalatil katihmati ba'du, dan makanlah dengan apa-apa yang ada di depanmu. Ojo keraya rono, ojo keraya ini. Setelah dikasih tahu semacam itu, Umar ibni Abi Salamah ini kemudian melakukan apa Nabi katakan. Kalau makan selalu baca Bismillah, kemudian makan pakai tangan kanan, dan kalau makan apa yang ada sudah di kanan. Ada yang didiskusikan menurut kita, Muhammad? Itu kayak penting ya. Yang jelas pas ketika menyuap ke dalam mulut jangan pakai tangan kiri. Kalau memang itu hanya sekedar untuk membantu memotong, ya jadi makan daging, kemudian pisaunya itu di kiri atau di kanan? Kanan. Biasanya jenengan pisaunya ada di kanan, kayak makan di sik and sik gitu. Ya. Dipotong pakai tangan. Ternyata kemudian yang mulut pakai tangan, itu yang tidak boleh. Kalau makan pakai garpu, maka sifatnya kalau garpu itu hanya sekedar membantu, dalam. Tapi kalau sudah memasukkan ke mulut dengan pakai tangan kiri, ini yang setan. Ya memang pada zaman sekarang kadang-kadang makan kalau nggak pakai garpu juga susah juga. Ya, tapi Nabi Muhammad itu sukanya makan pakai tangan. Bisa loh makan tangan dan makan pakai menggunakan tangan.
Ya. Dan nanti akan kita bahas kenapa Rasulullah suka makan 3 jari. Dan ternyata diteliti secara kedokteran medis, ada enzim-enzim tertentu yang ada di 3 ini yang melebihi daripada yang 2 ini. Jangan buka artikel di bukunya tentang masalah kenapa sih kok 3 jari. Tapi lemangan rawon, lemang bakso, 3 jari atau tidak. Maksud saya memang ketika makanan itu memungkinkan, Rasulullah suka makan pakai tangan. Lupa apakah pada zaman itu tidak ada sendok? Bahasa Arabnya sendok itu kan milaqah. Ya, lah kenapa sudah ada muncul kata-kata milaqah pada waktu itu kalau tidak ada sendok? Tapi itulah Rasulullah suka pakai, dan sukanya Nabi makan bareng-bareng sama sahabat. Nanti akan saya bahas itu ya. Clear ya? Jadi kalau hanya sekedar membantu saja tidak apa-apa. Saya juga kalau makan jisik ensik ya ada karbu untuk nganu. Kalau saya tak potong dulu, saya tak potong, sudah itu letakkan, plek, wes, baru makan, wes. Itu. Kalau orang-orang Nasoro kan enggak. Kalau orang Nasoro, plek, gitu. Nah itu yang nggak boleh. Masalah seperti ini seringkali kita sepelekan. Anak-anak jenengan mana kaki, wae jangan. Iku gawe pembersihan. Aku lihat guyoni arah-arahnya sekolahan, awakmu itu cewek gawe tangan kiwa, maru kok kayak mangan tangan kiwa. Piye aturane? Cici rendah. Ini kita tangan jeding. Gak buyu cak. Itu Pak. Clear ya? Ada yang lain? Ngaji ini penak wes sing kebiasaan sehari-hari. Ibu ada? Pak, kalau undangan itu kan harus pakai duduk, terus tidak disiapkan tempat duduk, terus kita harus gimana Pak? Pas kebetulan jangan lupa tenangan ya. Jangan lupa temenan ya. Prasmanan itu loh biasanya. Lagi itu ada yang saya amati ya, kadang-kala sing duwe gawe ya Muhammadiyah, kadang yang balik juga. Satu orang kayak Ilonggo. Yang kedua tidak ada pemisahan laki-laki perempuan. Akhirnya ikhtilat. Ini maksiat dua-duanya. Muangan bareng-bareng pada cukup kadang-kala ya bojone dhewe cukup harus selesai karo sing lanang bojone yang ikhtilat haram semacam itu. Ya, dan Rasulullah sama sekali tidak membolehkan kita makan berdiri. Dan secara medis, secara kedokteran, orang makan atau minum sambil berdiri itu cepat sekali merusak kandungan apa itu, kandungan kemih apa namanya itu, cepat merusak. Kayak seperti orang yang pipis sambil berdiri itu cepat merusak. Ini dalam waktu jangka lama kan cepat merusak kandungan kemihnya jenengan. Makanya Nabi Muhammad itu kalau pipis selalu jongkok. Bagaimana kalau konteks seperti itu? Ya, kalau memang dikatakan darurat, Pak ini darurat, Pak, darurat itu apa dulu? Kalau saya cari, maunya cari tempat duduk, duduk ya orang memungkinkan. Dan kalau saya lebih berkorban, saya tidak makan. Kalau saya, ya sudah langsung saja. Kan biasanya kan orang zaman sekarang itu silaturahimnya tidak ada. Teko, muter, salaman, manteni, mangan, tentu. Itu udah. Apa mana COVID ingin nanti kalau prasmanan 12. Nah, jadi saya hanya mengatakan bahwa yang benar makan itu sambil duduk. Dan kemudian jangan ada ikhtilat campur baur laki perempuan, apa mana duduk makroni. Itu ya Bu ya. Dan itu kalau memang jenengan menganggap itu sebagai bentuk darurat, monggo-monggo saja. Bukan menjadi sebuah kebiasaan apa mana keluar kan ya. Ngomong ini biasanya, aku saya dulu. Masa orang mangan beras. Lalu niatnya buah lapor. Makanya memang konteksnya secara syariat jenengan buah juga jenengan buah. Jenengan menghadiri undangan walimah itu sebenarnya tidak wajib untuk membawa amplopan beserta isinya, tidak wajib. Dan itu bukan pilihan. Dan andai kata umpama ketika jenengan itu ada orang yang buruh ke tempat jenengan dan membawa uang, itu bukan piutang dan tidak wajib bagi jenengan untuk mengembalikan.
Karena di masyarakat sudah jadi ada seolah-olah gak bohong, koyo gak opo. Akhirnya ibaratnya seperti itu tadi. Lho prasmanan itu sate, ono bebek packing, ono siomay. Aku ki bohong satu-satunya mulai iso mangan iku butuh akeh, ngono kalian. Maru kabeh ditili-tili mulai kelempotan. Itu pun juga sudah tidak baik. Jadi gitu ya Bu ya, jawaban saya spekulatif. Kalau saya pribadi, kalau memang sudah ikhtilat, sudah apalagi kalau ada elektron yang nyanyi auratnya diubah-ubah mikul-mikul, terus 3 sudah maksiatnya sudah. Hal semacam ini tidak wajib untuk didatangi. Tidak wajib untuk didatangi. Tapi ya mana nabi delok nonton di mikul-mikul. Sing delok wong lanang. Harus bojone sing wedok yang jiwit tok ae saya. Iya Pak. Saya ngomong begini bukan karena pengalaman, tapi karena hukum fikih. Gitu ya Bu ya. Wes, saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Ya, karena memang ketemunya 1 bulan sekali. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.